Pak Bupati. Pada saat kunjungan rektor di setiap tahunnya itu setiap semester ada kunjungan di kabupaten. Nah, salah satu tahun kemarin kalau saya tidak salah Pak, saya mungkin di sini tempatnya penerimaan kunjungan pimpinan ke daerah pemerintah setempat, karena biar bagaimana seluruh tanggung jawab ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, ada yang kita memprogramkan, pasti kita bersentuhan dengan pemerintah. Maka laporkan diri Anda di setiap tempat yang Anda tempati itu berkaitan, baik itu di sekolah maupun di kantor camat atau di kantor desa. Maka dibentuklah kontaknya Pak. Saya suruh bentuk kontaknya Pak Sedang, kontaknya namanya Pak Agung. Dia domisilinya di sini di kota, saya supaya koordinasinya lebih terarah dan lebih cepat. Adapun program-program yang kami harapkan Pak Sekda akan menerima mahasiswa KKN pada hari ini, tapi karena hari ini beliau ada rapat di Makassar dan diperintahkan kepada Bapak Wakil Bupati untuk menerima, dari Pak Wakil Bupati sampai sekarang ini juga masih ada di Jakarta. Akhirnya diserahkan kepada sekretaris daerah untuk menerima. Pada kondisi dengan kegiatan yang begitu padatnya, saya berusaha untuk menyisihkan waktu untuk menerima adik sekalian, karena kalau saya kembali ke posisi yang 3 ini sudah 4 kali dengan disposisi di surat ini. Saya usahakan Pak. Oleh itu, pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena saya sudah sampaikan sama Pak Asisten kalau bisa jam 10 saya harus terima paling lambat ya. Tapi karena saya juga hari tahu tiba Pak Herman untuk bagaimana acara, sehingga ya kita molorlah sampai hampir 2 jam ada sekarang kita terima di Jeneponto ini. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada adik sekalian, sekalipun adik-adik ya tadi kita dengar konsep KKN sekarang ini itu pada pendekatan domisili, pendekatan wilayah, di mana adik-adik yang berasal dari Jeneponto itu dikembalikan ke Jeneponto. Nah, sekalipun demikian, karena kapasitas saudara datang ke sini adalah kapasitas membawa sebuah bendera perguruan tinggi yang saudara harus jaga, dia punya marwah, dia punya kewibawaan. Sehingga ya saya ucapkan selamat datang lah, sekalipun Anda kembali ke kampung sendiri. Beda kalau dulu saudara pergi dalam keadaan dengan gaya betul-betul kelihatan sebagai calon mahasiswa. Sekarang saudara balik ke Jeneponto ini di kampungnya masing-masing, itu sudah gaya sebagai seorang intelektual yang tadi kita dengarkan Pak Herman ini ternyata alumni dari SMA PGRI Galunggung dulu di Tamalate. Mungkin waktu saya masih jadi kepala puskesmas di sana, beliau sekolah di sana. Nah, tetapi yang menarik bahwa beliau dengan kesungguhan jenjang beliau dari Jeneponto kemudian bisa sampai sekarang menjadi dosen dan sekarang menjadi doktor ya tentu di bidangnya, dan ternyata berproses awal di Jeneponto ini. Nah, ini tentu menjadi sebuah inspiring daripada adik-adik sekalian, menjadi inspirasi daripada adik bahwa ternyata orang Jeneponto pada mau bisa seperti orang lain. Tetapi yang saya tangkap dari proses kehidupan beliau tidak hanya pada persoalan konsentrasi untuk beliau sebelum mati, yang ditunjukkan terakhir dia katakan begini, tempat sholat saya itu adalah di Nurul Iman. Bagi saya itu adalah pesan moral yang sangat luar biasa, bahwa kalau saudara mau sukses tidak hanya berproses pada persoalan-persoalan seperti apa yang kita biasa lewati, tetapi tanpa dengan pendekatan ilahi, tanpa campur tangan Allah secara keseluruhan untuk memberikan sebuah rahmat kepada saudara, itu tidak akan selancar apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Haji Herman ini. Nah, inilah bisa menjadi sebuah inspirasi. Saya kira KKN awal daripada saudara di Jeneponto ini adalah menjadikan beliau sebagai sebuah inspirasi, ya, menjadi sebuah semangat. Itu loh orang Jeneponto yang datang membimbing kita sekarang ini, dan tentunya membimbing dengan siswa lainnya juga di UNM ini. Nah, itu ternyata bisa seperti ini karena diawali oleh kita. Sebuah proses kehidupan maju yang ingin dirasakan
Dan lebih lagi bahwa beliau ternyata berproses dengan pendekatan religi yang begitu luas. Pesan moralnya itu tadi, ya. Nah, sekalipun beliau cerita berapa pacarnya, berapa banyak, saya tidak pusing dengan itu, tetapi yang saya ini kan saya sholat di masjid tersebut. Luar biasa itu, Pak. Itu pesan moral terhadap anak-anak yang sangat luar biasa. Ada ibu sekalian, tadi telah disampaikan bahwa KKN ini dengan pendekatan wilayah ada dua, ada reguler dan ada terpadu. Yang reguler sudah dibekali program minimal 3 yang penting. Yang pertama adalah mencoba membantu pemerintah di dalam upaya bagaimana terlibat dalam proses pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di Jeneponto ini. Kemudian kedua, bagaimana saudara berproses terhadap membantu masyarakat desa dalam membangun atau mengembangkan, minimal memberikan wawasan tentang kesehatan lingkungan yang ada di wilayah masing-masing. Dan yang ketiga adalah dengan pendekatan knowledge intellectual saudara yang kita harapkan ada sebuah pemahaman yang saudara bisa berikan ke desa dengan pendekatan desa digital yang disampaikan tadi oleh Pak. Saya kira ketiga ini untuk adik-adik sekalian yang regular sangat searah dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang, Pak Herman. Sekarang ini kita lagi sibuk-sibuknya memang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jeneponto salah satu kabupaten yang tidak terlepas daripada permasalahan ini. Saya, adik sekalian, kebetulan seorang dokter. Nah, ini harus bingung dengar, ini kok dokter jadi sekda ini. Ya, saya seorang dokter kesehatan, ya. Yang biasanya kan kerjanya nyuntik-nyuntik orang. Sekarang ini pekerjaan saya adalah menyuntik otak orang untuk bisa berorientasi pada peradaban birokrasi sebagai seorang sekretaris daerah. Dan saya barangkali sekda yang pertama di Indonesia Timur ini seorang dokter bisa menjadi sekda. Aneh nih. Nah, saya menyebutnya dengan menembus batas profesi. Itu menembus batas profesi. Kita sekarang lagi memacu dia. Di Jeneponto ini, di dalam penanggulangan COVID-19, ada sesuatu hal yang kita ubah di dalam pendekatan penyelesaian masalah COVID di Jeneponto ini. Jadi orientasinya kita ubah. Kalau dulu semua perintah dari atas itu harus seragam sampai ke tingkat bawah. Tahun yang lalu, saya Pak Herman kebetulan seorang epidemiolog. Saya dokter di bidang kajian di kesehatan masyarakat. Saya mencoba mengkaji, melihat bahwa sinkronisasi perintah yang harus dari pusat sampai ke bawah ini saya menganggapnya tidak efektif. Apa yang dilakukan oleh pusat itu juga kita lakukan di daerah, sementara apa yang dilakukan ini menurut hemat saya sebagai seorang praktisi di kesehatan menganggap ini tidak efektif. Apa yang kita lakukan sejak tahun lalu orientasinya saya ubah dari pendekatan birokrasi ke pendekatan profesionalisme. Apa artinya adik sekalian? Ketika COVID datang, semua orang panik. Kepanikannya kita itu membentuk satgas, membentuk ini, it's okay untuk koordinasi, itu sudah benar. Tapi kalau kita ingin melakukan sebuah intervensi, utama dalam persoalan memberikan, karena COVID ini tidak ada obatnya, adik sekalian. Belum ada obat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini obatnya itu balai-balai. Ya, kalau ada yang tanya bilang saya Pak Sekda bilang dia seorang dokter dalam bidang ini. Ya. Dan ada sekarang kita modalnya untuk melawan COVID itu adalah preventif, pencegahan. Nah, seperti apa pencegahan? Seperti apa yang saudara tahu. Ya, jangan sampai saudara terkontaminasi dengan virusnya dengan cara menutup hidung, menutup mulut, menutup mata lalu kemudian cuci tangan, jaga jarak, apa segala-galanya. Ini secara teoritis tidak perlu kita jelaskan. Dulu penanganannya awal kita panik. Sehingga biar tentara, polisi, hansip, apa semua kita turunkan. Lalu kemudian mereka datang untuk berceramah di masyarakat dan masyarakat tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya?
Karena mereka menganggap ini yang bicara ini kok tentara, bicara COVID, bicara kesehatan, bicara apa urusannya. Saya bikin sebuah analisis terhadap itu. Lalu kemudian kita putuskan. Jadi foto mengubah dari pendekatan birokrasi ini karena bayangkan asisten apa segalanya camak pergi cerita tentang COVID, kalau ditanya balik apa kita COVID baca mana karena dia mau bertanya apa itu pokoknya dia mau pawon dia jalan ini. Jadi begitu dikasih tahu kembali sama masyarakat apa itu kopi apa bahayanya dari mana tuh kopi apa dia bisa terangkan kan begitu baca mana yang bapak rasakan itu. Nah bisa ubah. Apa kita ubah ini nanti ujungnya supaya ada kemana berkoordinasi. Ujungnya cerita saya sebentar supaya saudara tahu di mana saya berkoordinasi kalau program ini saudara bisa mulai. Nah, apa yang kita ubah? Diubah pada pendekatan profesionalisme. Kita tahu di Jeneponto ini ada dinas kesehatan, ada rumah sakit. Dinas kesehatan itu adalah sebuah institusi yang mengurusi kesehatan masyarakat dengan melakukan 4 program yang ada di dalamnya. Yang pertama kita sebut dengan preventif, ya pencegahan. Kemudian kedua promotif, ya promosi. Ya. Ketiga kuratif, penanganan. Dan keempat rehabilitatif. Keempat ini ahlinya itu orang kesehatan. Nah COVID ini sebetulnya persoalannya di situ. Nah ini kalau disuruh pacaman, disuruh tentara, disuruh polisi, disuruh bicara, yang dia ucapkan itu apa yang dia baca, sepotong, sehingga waktu itu kita kehilangan kepercayaan kepada masyarakat. Secara kelembagaan, dinas kesehatan itu mulai dari kabupaten sampai ke tingkat dusun. Secara kelembagaan, apa yang kita sebut dengan secara kelembagaan, dia punya infrastruktur sampai ke tingkat dusun atau dinas kesehatan di kecamatan ada namanya puskesmas, di desa ada namanya poskesdes, di tingkat dusun ada pos dusun sampai kepada posyandu. Itu ada. Dan secara infrastruktur mereka siap untuk menangani permasalahan ini. Akhirnya kita serahkan penanganan COVID ini kepada mereka. Kemudian secara SDM di dinas kesehatan itu di puskesmas itu ada sekalian supaya nanti ada tidak salah berkoordinasi. Ada yang namanya tenaga promkes, promosi kesehatan. Itu sekolah khusus. Sudah ada S1-nya. Saya tidak tahu EDM apa, ada nggak yang promkes ini, promosi kesehatan? Belum ada kesehatan, dia kayak mana di sana? Belum ya. Nah itu di UNAS ada. Ini mereka ahli berbicara pada persoalan kesehatan yang memang ahli mereka dalam promosi untuk upaya preventif pencegahan. Kita kasih dia mengurusi ini. Siapa yang bantu dia? Nah, adalah polisi, ada Ramil, ada Wabikan Timas, ada Satpol PP, ada apa. Itu memang, tetapi yang bicara di masyarakat adalah tenaga promosi kesehatan ini yang memang sudah terlatih dan semua puskesmas punya tenaga cukup banyak untuk melakukan itu. Kalau terima, lambat ya. Tapi karena saya juga hari tahu di Bapak teman nomor bagaimana acara sehingga ya kita molor sampai hampir 2 jam ada di sekarang kita terima di Jeneponto ini. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada adik sekalian, sekalipun adik-adik, ya tadi kita dengar konsep KKN sekarang ini itu pada pendekatan domisili, pendekatan wilayah, di mana adik-adik yang berasal dari Jeneponto itu dikembalikan ke Jeneponto. Nah, sekalipun demikian, karena kapasitas saudara datang ke sini adalah kapasitas membawa sebuah bendera